Baik, semuanya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya mengenai listrik. Sekarang pertemuan ke-12 ya. Pertemuan ke-12 ya. Jadi ini masih berkaitan dengan ini masih berkaitan dengan topik kita mengenai listrik. Kemarin kita udah belajar konsep listrik, kemudian arus searah, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai arus bolak-balik ya. Listrik arus bolak-balik atau arus AC. Ya, jadi arus bolak-balik atau arus AC. Nah, jadi eh, secara pengertian ya, oke. Secara pengertian arus AC itu atau alternating current adalah arus listrik yang nilainya berubah-ubah terhadap satuan waktu ya. Ini berbeda dengan direct current kemarin yang arusnya konstan terhadap waktu. Jadi dia berbentuk garis lurus. Nilainya sama ya. Tapi kalau AC nilainya bisa berubah-ubah. Nah, jadi kalau kita gambarkan nilai tegangannya terhadap waktu seperti ini. Belum. Nah, dari sini. Jadi kalau tegangan arus DC ya, misalnya yang dari baterai, yang dari aki, terus yang dari adaptor alat-alat listrik kita, itu nilainya sama, tidak akan berubah-ubah voltnya. Tapi kalau arus AC, voltnya itu bisa berubah-ubah, bisa naik, bisa turun gitu ya. Nah, itu perbedaannya. Kemudian kalau digambarkan dengan ini kok usah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, arus listrik AC itu contohnya ada di listrik PLN. Jadi listrik ini digunakan PLN untuk menghantarkan listrik dari generator ke rumah kita gitu. Ya, jadi asalnya itu dari generator seperti ini nih. Jadi arus AC itu berasal dari generator di PLN yang dialirkan ke rumah-rumah. Generator tuh kayak gini. Nah, listrik, generator listrik ya. Jadi situ ada turbinnya di situ. Jadi turbinnya itu bentuknya kayak kipas, bukan kipas sih. Kayak gear gitu lah ya, ada gearnya. Jadi gearnya tuh muter karena kita menerapkan prinsip elektromagnet di situ. Kebalikan dari elektromagnet. Kalau elektromagnet kan magnet akibat listrik. Nah, sekarang listrik akibat magnet gitu. Jadi gerakan magnetnya menghasilkan listrik. Nah, listriknya itu yang dihasilkan adalah listrik AC. Untuk menghasilkan tenaga listrik ini kita butuh tenaga mekanik misalnya ya. Dari mana? Bisa dari uap yang paling gampang ya. Jadi uap em, ada air, kemudian dipanaskan, airnya menguap. Nah, kalau dia jadi uap, uap itu bisa diberi tekanan, dialirkan sehingga dapat memutar turbin gitu. Jadi turbinnya bisa terputar gitu. Atau cara lain bisa pakai eh, apa ya misalnya ya, angin ya, angin atau tenaga surya. Jadi prinsipnya pasti berbeda kan, tapi gitu.
Sorry, terhenti. Nah, ya jadi em, mana tadi? Ya, jadi si prinsip kerjanya mungkin berbeda-beda ya. Kalau energi mekanik itu ya, dia mengubah putaran turbin menjadi listrik. Tapi kalau misalnya apa tadi? Panel surya itu beda prinsipnya. Jadi panel surya itu dia langsung menghasilkan listrik dari elektron-elektron dalam komponen semikonduktor di apa di ini ya. Apa sih namanya? Panel suryanya. Dia kan ada kayak semacam wafer gitu ya. Nah, di situ ada lapisan-lapisan, di dalamnya itu ada material-material tertentu yang elektronnya itu bisa bergerak-gerak kalau kena sinar matahari, kayak gitulah. Nah, kena sinar matahari langsung jadi listriknya. Cuma sayangnya em, kalau membangkit panel surya generasi sekarang itu masih kecil ininya, efektivitasnya gitu. Efisiensinya masih kecil. Jadi kalau misalnya 100% energi listrik yang apa yang masuk yang jadi listrik, sorry, 100% dari energi matahari yang datang yang jadi listrik itu nggak semuanya ya, paling di bawah 50%. Mungkin 40, 30 sudah bagus gitu di zaman sekarang. Dibandingkan dengan cara lain itu lebih gampang menghasilkannya dan lebih murah ya. Apalagi kalau PLTU kan em, PLTU itu kan pakai batu bara kan. Batu bara itu termasuk yang murah. Walaupun sayangnya dia kurang baik terhadap lingkungan gitu. Nah, kalau tren PLTU kan bisa pakai bensin misalnya. Nah, itu yang genset di rumah kita ya. Kalau ada yang punya di rumah mati lampu, terus ada ini ya, nggak ada nggak ada sumber lain, atau mungkin dilihat di tetangganya gitu ya, ada bunyi-bunyi motor gitu, itu genset. Ya, prinsipnya kurang lebih sama ya. Tapi dia nggak pakai uap langsung. Dia langsung gerakan motor di situ. Dia menggerakkan motor yang motornya langsung memutar turbin di situ. Ya, unik. Kaget saya kalau ada yang datang-datang tiba-tiba tidak mute. Kaget. Oke. Nah, prinsip kerja generator arus listrik itu berkaitan dengan hukum Faraday. Jadi ada hukum Faraday namanya. Hukum Faraday. Jadi hukum Faraday itu menyatakan bahwa sebatang kawat pengantar listrik berada pada medan magnet yang berubah-ubah, maka pada dalam kawat tersebut akan terbentuk gaya gerak listrik atau GGL, ya. Gaya gerak listrik. Jadi em, kalau ada kawat pengantar listrik, kemudian dikasih flux medan magnet itu diubah-ubah ya, terus gerakan gerakan apa namanya, gerakan turbin tadi gitu. Jadi akan terbentuklah gaya gerak listrik yang satuannya dalam volt gitu ya. Faktor apa aja yang mempengaruhinya? Nah, tegangan maksimumnya bergantung pada ada empat faktor ya. Ada empat faktor. Apa aja? Jumlah lilitan kumparan rotor. Rotor itu bagian motor yang bergerak ya. Jadi motornya itu ada dua jenis, ada stator, ada rotor. Saya contohin dulu. Rotor sama stator dari rotor dari electric generator. Hmm. Nah, gitu ya. Ini bentuk generatornya. Jadi dia muter di situ. Nah, ini statornya yang diam sini ya. Nah, ini rotornya yang itu. Oke, kemudian jumlah lilitan kumparan rotor. Ini rotornya. Di sini kan ada lilitannya. Nah, ada lilitan dari
kawatnya itu. Semakin besar lilitannya, nanti akan makin besar pula tegangannya. Kemudian besar induksi magnetik, berarti kekuatan magnetnya itu sendiri. Nah, magnetnya itu seberapa kuat sehingga akan menghasilkan tegangan yang tinggi. Laju angular itu maksudnya kecepatan sudut ya. Jadi kalau kelajuan atau kecepatan itu kan kita pahamnya perubahan posisi suatu benda terhadap waktu kan. Itu kan kalau dia gerak lurus gitu, atau geraknya melengkung gitu ya, kan pasti dia ada perubahan jaraknya gitu kan ya. Tapi kalau dia mutar, jaraknya segitu-segitu aja. Nah, yang berubah itu adalah sudutnya ya, makanya disebut sebagai laju angular. Berarti kecepatan putaran itu ya. Kecepatan putaran. Kemudian diameter kumparan kawat. Nah, ini juga mempengaruhi tegangan yang dihasilkan. Makanya generator itu bisa besar, ya, bisa besar karena dia supaya butuh supaya untuk menghasilkan tegangan yang besar, berarti diameter kumparannya besar, diameternya banyak, magnetnya juga gede-gede gitu ya, sehingga nanti menghasilkan tegangan yang besar pula. Jadi tegangan yang besar itu keuntungannya dia bisa eh, menghantarkan listrik lebih cepat dan lebih jauh gitu dibandingkan dia memberikan arus yang besar. Kalau arusnya besar malah cepat panas ya, cepat panas terus juga hambatannya besar ya. Kan kurang lebih arus itu eh, se sebanding dengan hambatan ya. R sama dengan V per I. Jadi sorry, ya kurang lebih gitulah. Jadi R itu akan makin besar kalau I-nya juga besar. Kemudian, nah kalau kelebihannya, nah kalau kelebihan aliran listrik ini dibandingkan DC ya, adanya sistem proteksi pada distribusi AC. Maksudnya, ini kurang kurang mudah dipahami. Ya, jadi ada yang namanya trafo ya. Ini mungkin teman-teman tahu dulu trafo. Nah, ini dulu deh, ini dulu sebelum ke trafo. Ada perbedaan arusnya. Oh, nah, jadi perbedaan arus listrik searah dengan bolak-balik arus bolak-balik dapat mengalir secara bolak-balik sedangkan listrik searah hanya searah. Jadi gini, kan kita tahu kalau em, muatan listrik itu bergerak dari kutub positif ke kutub negatif ya. Ya, jadi dia positif ke negatif. Nah, berarti kan kalau yang DC dia searah terus dari positif ke negatif. Nah, kalau kalau DC seperti itu. Kalau AC dia balik lagi. Artinya apa? Kutubnya berganti gitu. Nah, kutubnya berganti sehingga jadinya muatannya bolak-balik gitu ya. Nah, frekuensi bolak-balik misalnya 50 Hz atau 60 Hz itu adalah berapa kali dia bolak-balik dalam 1 detik. Berarti kan perubahan muatannya ya. Kutubnya itu berubah berapa kali gitu. Nah, kalau penghasilnya seperti yang saya sudah jelasin tadi, penghasil arus bolak-balik adalah generator AC dari turbin tadi ya. Gara-gara ada induksi elektromagnet. Jadi si magnetnya itu dia bergerak maju mundur atau bergerak apa ya? Dia itu nggak satu arah tapi muter-muter kan. Karena dia muter-muter kan ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Nah, itu dia berubah-ubah kutubnya. Kalau baterai dia pasti satu arah. Ya, karena kutub positif sama kutub negatifnya tetap. Itu. Arusnya kalau yang arus bolak-balik nilainya bisa berubah-ubah, tapi kalau arus yang searah nilainya konstan atau tetap kecuali kalau dia mau habis baterai. Kalau baterai yang mau habis ya, itu kan artinya sifat kimianya udah mulai turun kan? Kan baterai itu kan dari reaksi kimia. Udah mulai turun, udah mulai habis bahan reaksinya, ya udah dia akan menurun arus dan tegangan. Oke. Nah, kemudian
rangkaian resistor. Untuk resistor ya. Oke, sebelum ke sana kita lihat dulu ada yang namanya transformator. Ini sedikit aja. Ini soalnya berkaitan sama jenis jenis mesin las. Ini mesin las itu sudah diketahui ada dua teknologi yang bisa membuatnya. Ya, yang lama itu jenisnya transformator, kalau transformer, satu lagi yang inverter ya. Nah, kalau transformator itu adalah alat atau perangkat ya, perangkat yang dapat mengubah tegangan listrik. Ya, jadi dia dapat mengubah tegangan listrik berdasarkan caranya apa? Ya, cara kerja adalah induksi elektromagnet berdasarkan perbedaan jumlah kumparan. Ini sebenarnya simple, tapi dipakai di banyak tempat nih. Transformator. Trafo ya, nama lainnya tuh trafo. Jadi kalau teman-teman pernah lihat di apa? Di mana yang namanya? Di luaran lah ya maksudnya. Di sambungan listrik atau di kabel-kabel listrik yang kayak gini nih bentuknya nih. Ya, dia ada kumparannya di situ tapi tertutup box ya. Kadang ada yang berbentuk tabung. Nah, Pak, ini yang modelnya berarti yang kayak seperti ini ya, Pak? hmm, Eh, besi bulat-bulat itu bukan, Pak? besi bulat-bulat. Ya yang apa namanya? Kumparan itu kayak tembaga gitu bukan ya, Pak? Iya, biasanya pakai tembaga si kawatnya itu. Karena tembaga kan konduktor yang baik. Nah, ada yang kayak gini bentuknya. Nah, prinsip kerjanya itu kayak gini. Nah, sebentar, saya copy dulu. Prinsip kerjanya kayak gini. Kalau pernah bongkar mesin las yang lama, pasti kan pernah lihat yang kayak ginian. Nah, pasti dia ada lilitannya kan. Ada ciri khasnya dia ada lilitannya. Apalagi mesin las yang lama-lama yang lilitannya bisa besar ya, kayak gini. Nah, coba lihat ada perbedaan jumlah lilitan. Lilitan itu salah satu ada yang banyak, salah satu lagi ada yang sedikit. Nah, ini ada gunanya. Gunanya untuk mengubah tegangan tersebut, tegangan dari eh, listrik yang akan lewat gitu. Jadi, kalau kawatnya itu eh, apa namanya? Ini kan yang datang ya. Misalkan ini yang datang, ini yang datang, ini yang keluar gitu ya. Nah, yang datang itu kita sebut sebagai tegangan primer. Ya, masuk dari kumparan primer, yang keluar tegangan sekunder atau kumparan sekunder. Nama kumparannya kumparan sekunder, nama tegangannya tegangan sekunder. Ya, jadi kalau kumparan primer, kumparannya lebih banyak daripada kumparan sekunder, berarti tegangannya akan turun. Turun tegangannya. Kalau tegangannya turun, arusnya naik. Karena arus sama tegangan dia berbanding terbalik gitu. Hmm. Kalau arusnya naik, tegangan turun. Kalau arusnya turun, tegangannya naik. Itu aja. Nah, yang di mesin las itu kita bisa pakai transformator step down. Step down itu maksudnya apa? Step down itu tegangannya diturunkan. Ya, dari PLN datang 220 volt. Enggak, ya kita yang di mesin las itu pakai 340 sampai 450 lah. Kan kabelnya besar-besar kan, yang colokannya ada banyak itu ya, 4 kan. Nah, itu kita nggak pakai 220. Kalau yang di rumah itu 220 volt kalau di Indonesia. Kalau di Jepang itu 110. Kalau di Indonesia 220. Kalau yang di lab.
welding di bengkel las itu bisa 340 sampai 450. Karena arusnya 3 fasa. Habis itu em, si volt yang tinggi itu kita turunkan karena tujuan kita akan menghasilkan ampere yang besar. Kenapa kita butuh ampere yang besar? Karena kita butuh menghasilkan tenaga panas yang besar. Nah, tenaga panas itu, si kalor itu dihasilkan dari arus yang banyak, bukan tegangan yang tinggi. Arusnya harus banyak gitu. Karena yang bikin panas itu kan tumbukan elektron nih. Tumbukan elektron. Jadi elektronnya harus banyak dulu gitu. Nah, elektronnya banyak itu artinya ampernya besar. Nah, kalau tegangannya besar, ampernya si elektronnya kecil ya, sedikit elektronnya, tapi cepat. Nah, kita nggak butuh itu. Kita butuhnya dia yang banyak gitu. Nah, itulah kurang lebih ya. Itu analogi saya biar gampang dipahami, biar nggak bingung ketukar yang mana tegangan, yang mana arus gitu ya. Nah, jadi prinsipnya gitu. Kalau mesin las yang trafo ya itu pasti step down dari yang tegangan tinggi ke tegangan rendah. Tegangan tinggi dari PLN sekitar 300-an menjadi tegangan rendah itu sekitar 50-60 biasanya kalau untuk mesin las. Nah, berarti nanti ampera naik. Jadi itu untuk di mesin las. Tapi kalau di PLN supaya cepat menghantarnya ya, dia pakai transformator step up. Ya dari si turbin ini. Nah, dari turbin ini kan akan menghasilkan listrik. Dia kasih trafo dulu. Ya kayak gini tuh trafonya nih. Pasti pernah lihat yang kayak gini. Nah, yang gini nih. Ada lilitan-lilitannya ya. Nah, Ces juga nggak paham yang mana bagian primer, yang mana sekunder. Karena kan rumit ya. Nah, intinya kurang lebih seperti inilah ya. Di prinsip kerjanya sama, kayak gini prinsip kerjanya. Nah, jadi ada lilitan kumparan di situ. Dia terinduksi secara elektromagnet ke kumparan sebelahnya. Ya, jadi dia nggak terkonduksi, tapi terinduksi gitu. Dia bukan mengalir seperti biasa, tapi dia lewat medan elektromagnet. Nah, kalau yang di PLN, dia butuh tegangannya tinggi. Makanya bisa sampai puluhan ribu volt kan. Itu biar apa? Supaya cepat lewatnya dan hambatannya turun. Ya, ampernya nggak apa-apa kecil, ampernya nggak apa-apa kecil. Yang penting dia cepat nyampe gitu. Makanya eh, orang kesetrum itu ya itu pasti karena voltnya tinggi, bukan karena arus tinggi. Kalau arus tinggi kemungkinan besarnya dia terbakar, panas gitu. Tapi kalau volt tinggi dia nyerap listrik banyak. Saya tahu lah rasa kesetrum kan, ya gitulah kira-kira. Ya, kalau dibarengin arusnya tinggi juga, dia bisa terbakar dalam tubuhnya gitu. Nah, itu kalau dua-duanya besar. Tapi kalau arusnya kecil, voltnya yang tinggi, dia kesamber gitu. Samber sama listriknya. Itu ya. Nah, terus itu kalau trafo. Nah, sekarang kita kembali lagi ke arus bolak-balik. Nah, dalam rangkaian listrik kita akan mengenal beberapa komponen. Di antaranya adalah resistor. Nah, resistor itu adalah eh, berguna untuk menurunkan potensial listrik atau pembatas arus listrik yang masuk. Jadi resistor ini memberikan hambatan ya, hambatan. Ini saya jelasin semua. Jadi ada resistor yang akan membatasi jumlah listrik yang masuk. Seperti ini gambarnya. Nah, jadi ini adalah eh, voltnya, tegangan listriknya, kemudian ini R, ya. Kemudian ini tegangan pada R. Nah, tegangan di sini dia eh, berbeda dengan tegangan yang di bawah gitu.
Di tegangan yang lewat itu tidak akan semuanya 100% dari tegangan yang dihasilkan oleh sumber energi di sini, sumber daya di sini tidak. Nah, ini adalah grafik antara V terhadap I. Ya, awalnya di sini kalau kita lihat ya, eh, tegangan dan arus itu berada pada keadaan satu fasa. Artinya nilai maksimumnya itu terjadi pada saat yang sama gitu. Tapi kalau sebuah resistor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, besar tegangan pada resistor sama dengan tegangan dari sumber. Ya, jadi kalau dia dikasih AC sama dengan yang di sumber. Nah, ini rumusnya ini. Ya, ini dulu ya. Oh, benar. Jadi yang eh, tegangan yang akan mengalir pada resistor itu VR ya. VR yang ini. Nah, VR itu adalah Vm tegangan maksimum dikali sin omega T. Nah, Vm itu tegangan maksimum, omega itu adalah kecepatan sudut dalam radian per sekon dan T-nya adalah waktu. Nah, ini kita bisa hitung pakai frekuensi nanti. Kemudian arus yang mengalir sama dengan PR per IR. Ya, ini maksudnya em, ya karena dibatasi tadi. Resistor tuh gunanya untuk membatasi berapa arus dan tegangan yang bisa lewat. Kan kalau kita lihat di rangkaian listrik kan yang kecil-kecil gitu kan. Nah, itu ada komponen yang disebut resistor gitu. Ini juga bagian dari mesin las yang terutama yang baru-baru ya. Inverter tuh banyak komponen bagian-bagian dalamnya itu yang ada komponen elektronik yang banyak itu ya di sirkuitnya. Nah, misalnya sebuah sumber arus sinusoidal. Sinusoidal itu artinya dia eh, turun naik seperti grafik sin. Kalau pernah lihat grafik sinus ya, sin ya trigonometri, grafik sinusoidal kayak gini nih. Sinusoidal function. Ini ya, ini grafik sinusoidal. Ini adalah grafik fungsi sinusoidal. Sinus. Ya, jadi grafiknya listrik AC itu kayak gini kan, dia naik turun seperti grafik sin. Nah, ada grafik sin, ada grafik cos. Bedanya apa? Kalau grafik sin bermula dari nol di sini nih. Ini yang bikin beda. Mulainya dari sini kalau grafik sin. Kalau grafik cos mulainya dari sini. Nah, itulah pengetahuan sedikit. Kita nggak pakai di sini. Jadi ada soal gimana kalau sebuah sumber arus AC memiliki frekuensi sudut 100 radian per sekon dan memiliki arus maksimum 10 miliampere. Maka arus yang terjadi pada rentang waktu I per 600 sekon berapa? Nah, itu adalah pertanyaannya. Ya, jadi kita hitung dulu apa yang diketahui di soal. Oh, nah, apa saja yang diketahui di soal? Diketahui omeganya atau kecepatan sudutnya 100 radian per sekon.
I maksimumnya 10 miliampere. Waktunya adalah pi per 600 sekon. Berapa I-nya? I itu adalah I yang IR ya. Mana sih? IR. I pada resistor. I sama dengan I maksimum dikali sin omega T. Nah, I maksimumnya adalah 10 dikali sinnya berupa sudut ya. Ini sin dari sudut. Sudutnya 100 dikali pi per 600. 100 ini adalah kecepatan sudut ya. Sorry, frekuensi sudut 100 radian per sekon dikali pi per 600 radian. Jadi dikalikan di situ 100 pi per 600 atau pi per 6 ya. Nah, ini kita bisa ubah satuan radian ke satuan derajat. Di mana kalau dalam satuan radian ya, pi radian itu sama dengan 180 derajat. Atau satu putaran itu ya kan 360 derajat. Kalau di pi dia adalah 2 pi radian ya. Nah, setengahnya kan 180. Jadi 180 bagi 6 sin 30 derajat. Sin 30 derajat kan setengah. Ya, jadi 10 dikali setengah dapatnya 5 miliampere. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian, kemudian ada rangkaian induktor. Jadi induktor itu memiliki hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber bolak-balik. Jadi hambatan atau reaktansi induktif ini berfungsi atau bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi dari dalam induktor. Jadi dia simbolnya L kalau induktor. Rangkaian induktor. Nah, ya seperti itu. Kemudian ini rumusnya XL sama dengan omega L. X itu adalah reaktansi induktif dalam ohm. Jadi bukan resistensi ya, tapi reaktansi. Omega adalah kecepatan sudut dan L adalah induktansi induktor. Ini rangkaian induktornya seperti ini. Dan hubungan antara tegangan dan arus terhadap waktu pada induktor adalah ini. Nah, gitu ya. Nah, itu agak berbeda fasanya. Jadi puncaknya nggak ketemu. Beda sama tadi resistor. Puncaknya ketemu ya. Puncak ketemu puncak, bukit ketemu bukit. Jadi fasanya sama. Tapi kalau ini fasanya nggak sama. Ya, bukitnya nggak ketemu sama bukit, puncaknya nggak ketemu sama puncak. Lembah nggak ketemu sama lembah gitu ya. Terus ini rumusnya. Berdasarkan grafik terlihat bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum. Gitu. Besar tegangannya 0 pada arus induktornya maksimum. Jadi sini ya, I max. Jadi waktu I-nya maksimal, ya arusnya maksimum, tegangannya 0. Sebaliknya juga gitu, tegangan maksimum, arusnya 0 gitu ya. Nah, berapa tegangan dan arus yang mengalir ini? Ya, ada sin omega L-nya ya. Nah, contoh soal. Ada sebuah hambatan besarnya 50 ohm dihubungkan dengan arus tegangan arus AC ya, sumber arus AC.
Sumber tegangan ya udah, sumber tegangan AC memenuhi persamaan V sama dengan 200 sin dari 200 T. Jadi ini persamaannya artinya hubungan antara waktu terhadap tegangan. Kalau AC itu kan tegangannya berubah-ubah. Nah, jadi tegangannya itu mengikuti 200 sin 200 T. Berapa kuat arus rata-rata yang mengalir pada rangkaian tersebut? Jadi dia nyari I-nya, kuat arus. Oke. Jadi diketahui pada soal R-nya 50 ohm, V-nya 200 sin 200 T, persamaan tegangan setiap saat, ini waktunya ya, V sama dengan V max sin omega T. Ngikut ini tegangan pada induktor. Nah, V max tadi kan 200 sin 200 T. Jadi kita masukkan ke sini. Ini kan V sama dengan V max sin omega T. Yang kan V-nya juga sama nih. Jadi V max-nya 200 ya. Ini kan ini sama ini kan. V max ketemu 200. Sin-nya juga ketemu sin. Omega T-nya ketemu sini. Berarti omeganya 200 ya. Nah, sehingga pada arus maksimum pada rangkaian kita ketahui I max sama dengan V max dibagi R. Jadi I maksimum sama dengan V maksimum dibagi R. I maksimumnya 200 dibagi 50. 50 itu dapatnya dari mana? Dari sini ya, R. Nah, berarti 200 dibagi 50 dapatnya 4 ampere. Ini adalah arus maksimum. Tapi arus rata-rata kita pakai rumus yang ini. 2 I max dibagi pi. Dibagi pi. Sama dengan 2 kali 4 dibagi 3, bukan 3,14 sih, pi itu dia lebih panjang sih. Ya, kurang lebih 3,1415. Rata-rata I-nya adalah 2,55 ampere. Jadi ini adalah jawaban dari berapa banyak arus yang mengalir. Ya. Nah, satu lagi yang cukup penting adalah rangkaian kapasitor. Ya, jadi paling tidak teman-teman semua mengenal 3 komponen ini ya, karena itu sangat berkaitan sekali di permesinan las. Ya. Jadi rangkaian kapasitor, kalau kapasitor itu fungsinya dia menyimpan energi ya, menyimpan sejumlah kapasitasnya tertentu. Jadi karakteristiknya menyimpan energi dalam bentuk mata listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah, sehingga kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau reaktansi kapasitif. Nah, berapa besar reaktansi kapasitifnya tergantung dari kapasitansi kapasitor. Kapasiti lah ya, kapasitansi itu. Berapa kapasitasnya dari si kapasitor itu. Dan frekuensi sudut arus atau dapat dirumuskan sebagai berikut. XC sama dengan 1/omega kali C. Omega kali C. Mana dia? Kok jadi ini ya? Harus C. Nah, satuannya apa itu? Induksi kapasitor. Kapasitor. Kapasitor induktansi. Eh, induktansi sih. Iya. Henry. Nah, jadi si reaktansi kapasitif itu dalam ohm, kecepatan sudutnya dalam radian per sekon. C ini satuan adalah Henry. Oke, ini gambarnya Anda tahu lah ini. Nah, simbol dari kapasitor itu dia garis sejajar yang sama panjang. Bandingkan dengan sumber arus itu satunya panjang satunya pendek kan. Tapi kalau kapasitor panjangnya sama. Kalau resistor bentuknya kayak rumput
Nah, kayak rumput, kayak pulsa gitu ya, rumput. Tapi kalau induktor bentuknya kayak kumparan, itu induktor. Simbolnya seperti itu. Kemudian arus kapasitor begini. Berdasarkan grafik terlihat bahwa arus pada kapasitor maksimum pada saat ketegangan kapasitornya 0. Ya, jadi ini ya, begitupun sebaliknya. Artinya arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai maksimumnya. Rumusnya seperti ini. Nah, nah, kita lihat aja contoh soal dari kapasitor. Ada susunan pengganti kapasitor. Jadi ini adalah rangkaian paralel ya, rangkaian paralel. Ini ada 6F, 3F, 3F. Berapa kapasitas pengganti susunan kapasitor di atas? Jadi kita suruh jumlahin. Ya, jadi C1-nya 6 farad, ini F ini farad ya. Ini dari Faraday. C2-nya 3 farad, C3-nya juga 3 farad. Berapakah kapasitas pengganti dalam rangkaian paralel ini? Nah, kalau kapasitasnya dalam rangkaian paralel itu tinggal dijumlah aja. CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 sama dengan 12 farad. Gampang ya. Jadi ini beda dengan penjumlahan eh, apa tadi? Resistor atau hambatan ya. Hambatan atau resistor. Kalau paralel dia kan seper ya. Seper RP sama dengan seper R1 tambah seper R2 gitu kan. Tapi kalau dia bentuknya seperti ini, ya tinggal dijumlah aja. Kecuali kalau kapasitornya dibuat rangkaian seri, baru dia dipakai seper. Seper RS sama dengan seper C. S sama dengan seper C1 tambah seper C2 dan seterusnya. Oke. Ya, paling sampai situ aja lah ya, harus bolak-balik. Ya, sebenarnya masih banyak yang lain, cuman saya rasa tidak terlalu krusial buat teman-teman semua karena yang penting di sini adalah bisa membedakan antara arus bolak-balik sama arus arah. Nah, arus bolak-balik itu sebenarnya nggak terlalu banyak. Kalau cuman konsepnya itu aja, cuman masalahnya ada penerapan yang kita butuhkan ke depannya. Seperti yang tiga tadi, ada kan resistor, ada induktor, sama ada kapasitor. Nah, itu kalau nanti teman-teman butuh spek, bukan spek banget sih. Ya paling tidak paham lah cara kerja dari sirkuit yang ada di dalam mesin las gitu ya. Walaupun nggak terlalu mendalam tidak apa-apa, karena itu adalah kerjaannya orang-orang elektro ya. Kita sebagai pengguna luarnya gitu ya. Jadi tapi paling tidak tahu komponennya, paling tidak setidak-tidaknya. Jadi kalau mendetailnya itu tidak perlu karena sudah ada spesialisasi yang masing-masing. Nah, ada eh, sifat dari arus AC ini yang teman-teman perlu ingat juga adalah arusnya tadi berubah-ubah ya, tegangannya juga berubah-ubah, kemudian em, apa muatan listriknya juga berpindah-pindah. Ini kaitannya dengan apa? Nah, misalkan kalau kita mengelas GTAW, kalau mengelas GTAW, kalau kita ingin mengelas aluminium, kita gunakan yang arus AC. Nah, jadi karakter yang eh, tengah-tengah ya, kan AC itu kan tengah-tengah antara DCEN sama DCEP kan. Nah, itu dibutuhkan untuk mengelas aluminium. Tapi kalau mengelas karbon steel biasa pakai GTAW, kita pakai DCEN. Direct current electrode negatif. Nah, itu gunanya untuk supaya tungstennya tidak
terlalu panas, tapi yang memanas itu adalah si benda kerja dan filler metal nih, sirupnya. Ya mungkin gitu aja lah ya, daripada panjang-panjang nanti teman-teman silakan eh, lihat-lihat lagi materinya ya, terutama kalau yang di pengelasan itu ya, yang berkaitan dengan teknik yang langsung nanti silakan dihubung-hubungkan aja karena itu adalah yang lebih krusial. Sedangkan fisika ini untuk mendukung aja ya, biar ingat materi-materi yang udah pernah diambil. Oke, ada yang ingin menyampaikan pendapat dulu atau ingin bertanya? Pasti lanjut kuliah ya? Masih Pak. Oh iya, ya bentar lagi lah ya waktunya. Jadi supaya tidak menghabiskan waktu, teman-teman juga udah mau kelasnya, saya absen dulu lah ya. Nah, biar cepat saya screenshot aja nih. Dan di sini. Oh, kok pindah-pindah. Kadang pas saya mau screenshot itu berubah dia orang. Nah, dari sini. Hmm. Oh iya teman-teman, kalau yang udah biasa mengelas ya, terutama yang udah bisa mengelas, jangan lupa kita nanti ada perlombaan nasional ya, National Welding Competition. Itu jangan sampai terlewatkan. Kalau berminat, hubungi dosen pengajar mata kuliah ngelas ada Pak semester sekarang. Metodologi pengelasan ya. Ya, atau dosen walinya lah paling enggak gitu ya. Bilang kalau eh, Pak, berminat misi Pak. ikut. Ya, silakan. Pak, untuk PBL kita nanti gimana ya Pak ya? Oh, PBL udah dikerjain kan? Ya, ada masih ada sih Pak yang belum selesai Pak. Nanti untuk judul judul PBL yang terkait sama fisika itu nanti gimana ya Pak ya? Kan Oh, ada nggak tuh yang masalah. sebagian udah selesai PBL-nya Pak. Jadi Hmm. nanti yang untuk laporan ke Bapaknya itu seperti seperti apa Pak ya? Oke, saya sebenarnya kalau untuk fisika itu saya nggak terlalu ngambil banyak PBL-nya. Paling nanti saya lihat aja. Nah, saya nitip aja ke teman-teman semua, tolong lengkapin dokumen-dokumennya itu. Kan ada dokumennya itu RPP ya. Disuruh bikin RPP nggak? Rencana pelaksanaan proyek. Logbook ya Pak ya? Bukan, ada sebelumnya. Ada namanya RPP, Rencana Pelaksanaan Proyek, ada logbook, ada laporan. Nah, tiga itu yang penting. Nah, terutama nanti saya lihat laporannya aja. Oh, berarti nanti upload ke Bapaknya laporan aja Pak ya? Ya, ini tiga-tiganya lah saya lihat. Nah, logbook nggak usah lah. Saya mau lihat RPP sama laporan. Nah, tapi kalau logbook itu sama manpro-nya aja, manajer proyek. Ya kan, semuanya dapat proyek kan? Ada yang nggak dapat? RPP, ada yang nggak dapat PPL? Dapat semua. Yang RPP ini masih kurang ngerti sih kami Pak, karena kan emang sejauh ini pengerjaan PBL tuh yang ada pengumpulan itu masih logbook dengan laporan aja masih Pak. Oh ya udah. RPP belum sur ya. Biasanya RPP itu ya rencananya, misalnya tujuannya mau apa, desainnya seperti apa gitu. Ya kadang-kadang itu dibuat juga sama Manpro. Cuman kadang-kadang Manpro kan diskusi sama yang ini ya, yang mengerjakan kan nggak mungkin Manpro langsung letapin. Kalian bikin kayak gini gitu. Tapi si mahasiswanya kan nggak sanggup. Nah, kalau saya sebagai sebagai Manpro, saya nyusun RPP itu sama-sama mahasiswanya. Kalian saya mau bikin kayak gini tujuannya, kira-kira sanggup nggak? Terus gambarnya kayak gimana? Itu didiskusikan bersama. Ya paling enggak nanti lihat laporannya aja lah ya, laporan akhir. Tapi jangan lupa yang tadi itu tiga ya, tiga dokumen yang harus dilengkapi buat teman-teman adalah RPP, logbook, sama laporan akhir. Itu tanggung jawab terhadap Manpro. Tapi kalau untuk saya nanti saya minta laporannya aja. Oh, Oke, oke Pak, baik Pak. Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini karena nanti udah mau masuk kuliah berikutnya ya, nanti malah terlambat.
Demikian kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan tuh saya cuti ya. Mungkin nanti ya saya kabarin lagi lah apakah bisa Zoom lagi atau tidak. Saya cuti keluar kota soal. Ya, kalau gitu kita tutup dulu. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.